Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Rabani dari kelas C NPM 1821788. Di sini saya akan menjelaskan dalam software SPSS. Nah, yang pertama di sini saya akan mengerjakan statistik deskriptif dalam uji normalitas data. Yang pertama yaitu membuka SPSS terlebih dahulu. Nah, setelah itu saya membuka variabel view, lalu kemudian memasukkan nama dengan inisial. Yang pertama N itu untuk nilai, JK itu untuk jenis kelamin. Untuk JK ini di values-nya bisa diganti karena di sini ada laki-laki dan perempuan. Jadi yang pertama untuk laki-laki dan yang kedua untuk perempuan. Nah, untuk measure-nya di sini untuk diganti untuk scale. Nah, setelah di variable view-nya sudah diatur, lalu kemudian kita bisa memasukkan datanya. Untuk melihat datanya ini kita melihat dari soal yang telah ada di sini, lalu kemudian bisa langsung dimasukkan ke data view yang ada di dalam SPSS ini. Nah, yang kemudian untuk JK-nya itu ditulis 1 untuk laki-laki dan 2 untuk perempuan. Satunya sampai nomor 35 dan dari 36 itu untuk perempuan sampai 70. Nah, setelah sudah, kita langsung ke analyze, lalu kemudian ke non parametrik, kemudian ke sampel KS. Lalu setelah sudah ini ke test variable list-nya, ini juga sama, lalu tinggal oke. Nah, ini merupakan hasil dari uji normalitas datanya. Nah, lalu di sini saya akan mengerjakan statistik inferensial dan parametrik. Nah, saya akan mengerjakan uji sampel yang saling berhubungan. Nah, lalu kemudian saya ada soal yang pertama itu tidak less dan less. Nah, untuk name kita tulis TL itu untuk tidak less, L itu untuk less. Nah, untuk desimalnya 0 kan, values-nya tidak usah diedit, dan untuk measure-nya scale. Nah, lalu kemudian kita ke data view untuk memasukkan data. Untuk TL itu memasukkan yang tidak less, data tidak less, dan untuk L itu kita memasukkan data yang less. Nah, setelah sudah, kita langsung ke analis, lalu kemudian ke draw independent sample. Nah, untuk ini kita masukkan yaitu oke. Dan ini hasil dari uji 2 sampel yang saling berhubungan. Lalu kemudian saya di sini akan mengerjakan uji 3 atau lebih sampel yang saling berhubungan. Nah, kita terlebih dahulu masukkan name, yaitu C untuk coklat, D untuk durian, S untuk strawberry, dan K untuk keju. Nah, lalu untuk measure-nya kita scale. Setelah ini sudah, kita langsung ke data view. Nah,
kita C itu untuk memasukkan nilai coklat, D itu untuk memasukkan nilai D, dan strawberry itu untuk memasukkan data strawberry, K itu untuk memasukkan data K. Nah, setelah ini semua sudah, kita langsung saja ke analis, lalu ke non-parametric test, kemudian ke independent. Nah, ini semuanya masukkan. Nah, setelah sudah tinggal oke. Dan ini hasilnya dari uji 3 atau lebih sampel yang saling berhubungan. Selanjutnya saya akan mengerjakan uji 2 sampel yang tidak saling berhubungan. Nah, yang pertama di sini ada penjualan per bulan dan pendidikan. Nah, lalu langsung saja ke SPSS. Untuk nama kita tulis PD itu untuk penjualan per bulan, P itu untuk pendidikan. Nah, di values-nya kita edit, eh, kita edit. Nah, karena di sini kita ada 3, yang pertama itu ada 2, yang pertama itu SMU dan yang kedua itu SMP. Kalau sudah, kita langsung oke. Nah, langsung saja ke data view. Untuk data view ini kita pindahkan saja data yang ada di soal. Nah, ini untuk penjualan per bulan pindahkan ke PB, dan yang P ini 1 itu untuk SMU dan 2 ini untuk SMP. Setelah semuanya sudah, kita langsung ke analis, lalu ke non parametrik, lalu ke sampel. Nah, langsung saja ke table value-nya, pindahin yang penjualan per bulan dan yang grupnya pendidikan. Nah, untuk ini tinggal ganti yang grupnya 1, yang grup 2-nya itu 2. Tinggal oke. Setelah sudah, kita oke. Dan ini hasilnya dari uji 2 sampel yang tidak saling berhubungan. Nah, selanjutnya saya mempunyai soal statistik inferensial parametrik. Dalam statistik inferensial parametrik ini saya akan menggunakan uji independen sampel test. Di sini saya ada soal yang pertama itu penghasilan per bulan dan keputusan ber-KB. Langsung saja kita ke SPSS. Yang pertama itu variable view-nya, memasukkan name, PA itu untuk penghasilan ayah per bulan, KK itu keputusan ber-KB. Untuk labelnya kita penghasilan ayah per bulan dan keputusan ber-KB. Nah, di values-nya yang kakak ini kita edit. Yang pertama itu untuk KB, yang kedua itu untuk tidak KB. Kalau sudah, kita oke saja. Nah, dan selanjutnya kita memasukkan data view. Nah, PA ini untuk penghasilan ayah dan KK ini untuk keputusan ber-KB. Untuk datanya kita masukkan yang ini, kita langsung masukkan ke aplikasi SPSS ini. Jika sudah, kita langsung saja ke analis, lalu ke compriments, kemudian independent sample test. Nah, kita masukkan saja ke test variable, lalu yang keputusan KB-nya itu ke grup variabel.
Nah, ini tinggal lanjut saja. Define group itu grup 2 itu untuk sudah kontinu dan oke. Nah, ini hasil dari independent test. Selanjutnya di sini saya akan mengerjakan yang paired sample di test. Saya di sini mempunyai soal yang pertama yaitu soal apakah ada perbedaan atau penurunan berat badan setelah pemakaian jamu diet. Nah, ini ada perbedaan sebelum dan sesudah meminum jamu diet. Nah, untuk mengetahui hasilnya, kita langsung saja ke aplikasi SPSS. Kemudian, kita masukkan variabel view terlebih dahulu. SS itu untuk sesudah, SB itu untuk sebelum. Nah, desimalnya kita 2 karena di sini ada koma. Untuk values-nya kita tidak dan measure-nya scale. Kalau sudah, kita langsung ke data view untuk memasukkan data. Nah, SS itu untuk sebelum, SB itu untuk sesudah. Nah, setelah itu masukkan data saja yang ini ke SPSS ini. Setelah semuanya sudah, kita ke analis, lalu compare means, lalu kemudian kita ke paired sample test. Nah, untuk ini kita masukkan saja ke paired sample-nya. Setelah sudah, kita oke. Nah, ini hasil dari olahan di SPSS. Selanjutnya kita akan mengerjakan yang one sample test. Nah, di sini saya mempunyai soal untuk mengetahui perbedaan nilai siswa yang mengikuti tes dan tidak pretest. Nah, langsung saja kita ke SPSS. Untuk ini kita name PR itu untuk pretest dan PS itu untuk posttest. Nah, untuk desimalnya kita 2 saja karena di sini juga kita mempunyai ada nilai desimalnya. Untuk values-nya itu tidak diedit dan measure-nya kita scale. Setelah ini sudah, kita langsung saja ke data view. Kita memasukkan data yang ada di soal ke aplikasi SPSS ini. Nah, setelah sudah, kita langsung ke analisis, lalu ke compare-means, kemudian kita ke one sample test. Nah, untuk ini kita masukkan ke sini dan ini juga. Nah, untuk test value-nya 70 karena tadi rata-ratanya itu 70. Setelah sudah, kita oke saja. Nah, dan ini hasil dari olahan SPSS-nya.